Ayahku memanggilku, aib keluarga, saat makan malam Natal dan mengusirku dari rumah. Malam itu seharusnya menjadi malam yang penuh kehangatan, tawa, dan cinta keluarga. Rumah kami dihiasi lampu Natal yang berkelap-kelip, aroma ayam panggang memenuhi udara, dan lagu-lagu Natal lembut terdengar di latar belakang. Tapi siapa sangka, di tengah semua keindahan itu, hidupku berubah selamanya. Aku masih ingat jelas, duduk di meja makan bersama keluarga besar. Ada ayah, ibu, kakakku, dan beberapa kerabat yang datang dari luar kota. Semua tampak bahagia, kecuali ayah. Tatapan matanya dingin, menusukku seolah aku bukan darah dagingnya. Aku mencoba mengabaikannya, tersenyum, dan ikut berbicara dengan sepupuku. Tapi ketika aku mulai bicara, ayah tiba-tiba menggebrak meja dengan keras hingga semua terdiam. Sendok dan garpu berhenti bergerak, dan suasana berubah menjadi hening mencekam. Aku muak melihatmu di meja ini, katanya dengan nada tajam. Kau tahu apa kau bagi keluarga ini? Kau adalah aib keluarga. Aku membeku. Kata-kata itu menusuk seperti pisau ke jantungku. Semua mata memandang ke arahku, beberapa terkejut, beberapa seolah sudah tahu. Ibu menunduk, tidak berani menatapku. Aku berusaha tertawa gugup, mengira ini hanya candaan buruk, tapi wajah ayah benar-benar serius. Ayah, apa maksudmu? Suaraku bergetar. Aku tidak mau kau ada di rumah ini lagi. Keluar dari sini sekarang juga, katanya sambil menunjuk ke pintu dengan tangan gemetar karena marah. Aku menatapnya tak percaya. Tapi ini malam Natal. Ayah, aku tidak punya tempat untuk. Aku bilang keluar. Suaranya menggema begitu keras sampai lilin di meja hampir padam. Aku melihat ibu berharap dia akan membelaku. Tapi dia hanya meneteskan air mata tanpa berkata apa-apa. Itu lebih menyakitkan daripada teriakan ayah. Kakakku berdiri, seolah ingin menenangkannya, tapi kemudian menatapku dengan dingin. Pergi saja. Kau sudah cukup membuat masalah selama ini, katanya dengan nada jijik. Aku tidak tahu apa yang mereka maksud. Apa yang sudah kulakukan sampai pantas disebut aib keluarga? Aku ingin penjelasan. Tapi tidak ada yang mau bicara. Dengan langkah gemetar, aku mengambil jaketku dan berjalan keluar. Salju turun pelan, menutupi rambut dan pundakku, tapi rasa dingin itu tak seberapa dibanding rasa hancur di dadaku. Aku berdiri di depan rumah, menatap jendela tempat keluargaku masih duduk menikmati makan malam tanpa aku. Tangisku pecah di tengah malam yang sunyi. Sejak kecil, aku selalu berusaha menjadi anak yang baik. Belajar keras, membantu ibu, dan selalu berusaha membuat ayah bangga. Tapi malam itu, semua pengorbananku seolah tidak berarti apa-apa. Aku berjalan tanpa tujuan, hanya mengikuti langkahku sendiri di tengah salju. Setiap langkah terasa berat, seolah bumi menolakku seperti ayahku sendiri. Beberapa jam kemudian, aku tiba di taman kota yang sepi. Aku duduk di bangku, memeluk diriku sendiri. Suara tawa dari rumah-rumah di sekitar membuatku semakin sadar betapa sendirinya aku malam itu. Kenapa, ayah? Aku berbisik lirih. Apa dosaku sampai kau tega mengatakan itu di depan semua orang? Hari berganti hari, aku hidup berpindah-pindah. Tidur di tempat teman, kadang di mobil tua peninggalan kakek. Tidak ada satupun dari keluarga yang mencoba mencariku. Sampai suatu hari, aku menerima pesan dari seseorang yang mengaku sebagai teman lama ayah. Pesan itu singkat, tapi membuat darahku membeku. Kau berhak tahu kebenaran tentang keluargamu. Datanglah ke alamat ini besok. Aku hampir mengabaikannya, tapi rasa penasaran mengalahkan ketakutanku. Mungkin ini kesempatan untuk tahu kenapa ayah membenciku begitu dalam. Keesokan harinya, aku datang ke alamat yang tertera. Sebuah rumah tua di pinggiran kota. Seorang pria parubaya membuka pintu dan langsung mengenaliku. Kau benar-benar mirip ibumu, katanya pelan, seolah berbicara pada masa lalu. Kami duduk di ruang tamu, dan dia mulai bercerita tentang masa muda ayahku. Tentang hubungan yang rumit, tentang pengkhianatan,
dan tentang rahasia gelap yang disembunyikan keluarga kami selama bertahun-tahun. Ketika dia menyebut nama ibuku, mataku membesar. "Apa maksudmu?" tanyaku. Suaraku hampir tidak keluar. Pria itu menghela napas berat. "Ayahmu baru tahu beberapa bulan lalu bahwa kau mungkin bukan anak kandungnya." Dunia seolah berhenti berputar. Kata-kata itu menggema di kepalaku. Aku merasa seperti seluruh hidupku adalah kebohongan. Aku menggeleng tak percaya. Tidak, tidak mungkin. Ibuku, dia tidak akan. "Tapi tes DNA membuktikan semuanya," katanya pelan, menatapku dengan rasa iba. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Jadi itu sebabnya ayah memanggilku aib keluarga. Itu sebabnya dia membenciku tanpa alasan yang bisa kupahami. Aku keluar dari rumah itu dalam keadaan setengah sadar. Jalanan terasa asing. Dunia seakan berubah warna. Aku tidak tahu siapa diriku lagi. Aku ingin marah pada ibuku, tapi hatiku terlalu lelah. Aku hanya ingin tahu, kenapa tidak ada yang mengatakan yang sebenarnya padaku sejak awal? Seandainya mereka jujur, mungkin malam Natal itu tidak akan menjadi malam paling kelam dalam hidupku. Aku memutuskan untuk kembali ke rumah hanya untuk mencari jawaban terakhir. Tapi saat aku tiba, aku melihat sesuatu yang membuatku terpaku di depan gerbang. Aku berdiri di depan gerbang rumah itu selama beberapa menit tanpa bisa bergerak. Lampu-lampu di dalam masih menyala, tapi suasananya berbeda. Ada mobil hitam yang tak kukenal terparkir di depan. Suasana malam begitu sunyi, hanya terdengar suara angin yang meniup sisa-sisa salju di jalanan. Tanganku bergetar saat hendak membuka gerbang, tapi sebelum aku sempat melangkah, pintu rumah terbuka. Ayah keluar. Wajahnya tampak lebih tua dari terakhir kali kulihat. Rambutnya beruban, dan matanya sayu. Tapi yang paling mengejutkan, dia menggandeng seorang wanita. Wanita itu bukan ibuku. Dadaku serasa diremas. Aku bersembunyi di balik pohon, mengamati dari jauh. Mereka berdua tertawa pelan, seperti pasangan muda yang sedang jatuh cinta. Aku hampir tidak percaya dengan apa yang kulihat. Apakah ini alasan lain kenapa aku diusir? Apakah semua kemarahan ayah hanyalah pelampiasan atas rasa bersalahnya sendiri? Aku menunggu sampai mereka masuk kembali, lalu perlahan mendekati jendela. Dari selatirai, aku bisa melihat ruang tamu yang dulu terasa hangat kini penuh dengan dingin dan kepalsuan. Di meja itu, foto keluargaku sudah tidak ada. Semua diganti dengan foto ayah dan wanita itu. Aku hampir pingsan melihatnya. Aku menahan napas, mencoba menenangkan diri. Tapi amarahku menyalakan sesuatu di dalam dadaku. Aku tidak lagi ingin menjadi korban. Aku ingin kebenaran. Keesokan paginya, aku mengetuk pintu rumah itu. Ayah sendiri yang membukanya. Tatapannya membeku begitu melihatku, seolah melihat hantu dari masa lalu. "Apa yang kau lakukan di sini?" Suaranya rendah, tapi dingin. "Aku ingin bicara," jawabku tegas, meski hatiku bergetar. "Hanya 5 menit." Dia menatapku lama, lalu akhirnya membuka pintu. Cepat. Begitu aku masuk, aroma rumah yang dulu begitu kukenal kini terasa asing. Tidak ada lagi bau masakan ibu, hanya parfum wanita asing itu. Aku berdiri di ruang tamu, melihat sekeliling. Setiap sudut menyimpan kenangan yang kini terasa seperti luka. "Aku sudah tahu semuanya," kataku pelan, "tentang siapa aku sebenarnya." Ayah terdiam, matanya bergetar. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa. "Kau tahu betapa hancurnya aku saat mendengarnya," lanjutku. "Kau menghancurkan hidupku tanpa memberiku kesempatan untuk tahu kebenarannya." Dia menarik napas panjang. "Kau tidak akan mengerti. Dunia ini tidak sesederhana itu." Aku mendekat, menatap matanya. "Kau tidak mau aku mengerti, karena kau takut aku tahu siapa diriku sebenarnya." Dia menunduk. Untuk pertama kalinya, aku melihat air mata di matanya. Tapi sebelum aku sempat berkata lagi, suara langkah kaki terdengar.
Wanita itu muncul. "Siapa dia?" tanyanya datar, menatapku dari atas ke bawah. Ayah tidak menjawab, hanya diam, seolah tak tahu harus menjelaskan apa. "Aku anaknya," jawabku dengan nada tegas. "Anak yang dia usir di malam Natal." Wajah wanita itu berubah pucat. Dia menatap ayah dengan marah. "Kau bilang dia sudah pergi selamanya." "Sudah cukup," teriak ayah. Tapi semuanya sudah terlambat. Rahasia yang mereka sembunyikan mulai runtuh satu persatu. Aku menatap mereka berdua dengan rasa jijik. "Kalian pantas mendapatkan satu sama lain." Aku berbalik, tapi tiba-tiba wanita itu berkata sesuatu yang membuatku berhenti. "Kau pikir kau korban di sini? Kau bahkan tidak tahu siapa ayah kandungmu sebenarnya." Aku menoleh perlahan. "Apa maksudmu?" Dia tersenyum dingin. "Ayah kandungmu bukan dia. Dan ibumu menyembunyikan segalanya bukan tanpa alasan." Kepalaku berputar. Dunia kembali runtuh di sekelilingku. "Katakan siapa?" teriakku. Wanita itu mendekat, menatapku tajam. "Kau tidak pantas tahu, karena kebenaran itu akan menghancurkanmu." Aku tidak bisa menahan diri lagi. Aku berlari keluar dari rumah itu, menahan tangis yang hampir meledak. Salju turun lebih deras, seolah langit ikut menangis bersamaku. Sepanjang malam aku berjalan tanpa arah. Kata-kata wanita itu terus terngiang di kepalaku. Siapa ayah kandungku? Dan kenapa semua orang berusaha menyembunyikan kebenaran itu? Hari berikutnya aku memutuskan untuk mencari ibuku. Aku tahu dia satu-satunya yang bisa memberiku jawaban. Tapi ketika aku tiba di rumah tempatnya tinggal sekarang, aku menemukan rumah itu kosong. Tetangga mengatakan dia pergi 2 minggu lalu, bersama seseorang. Aku merasa lemas. Semua jalan buntu. Setiap langkah menuju kebenaran terasa seperti jebakan baru. Beberapa hari kemudian, aku menerima surat tanpa nama. Isinya hanya satu kalimat. "Kau mencari kebenaran, datanglah ke gereja tua di pinggir danau malam ini." Aku hampir tidak percaya, tapi sesuatu di dalam diriku memaksaku untuk pergi. Mungkin di sana ada seseorang yang tahu segalanya. Malam itu aku datang ke gereja tua itu. Anginnya dingin, pintunya berderit pelan saat kubuka. Di dalam, hanya ada satu lilin yang menyala. Di bangku depan, seseorang duduk dengan kepala tertunduk. Aku mendekat perlahan. Ketika orang itu menoleh, aku tertegun. Itu ibuku. Wajahnya pucat, matanya sembab karena tangis. "Aku tahu kau akan datang," katanya pelan. "Aku ingin tahu segalanya," kataku, menahan emosi. "Siapa aku sebenarnya?" Dia menggigit bibirnya, lalu menangis. "Maafkan aku. Aku tidak pernah bermaksud menyakitimu." Jawab aku. "Bu!" teriakku, suaraku pecah. "Siapa ayahku?" Dia menatapku lama, lalu berkata dengan suara bergetar, "Ayah kandungmu adalah kakak ayahmu." Aku terpaku. Seluruh tubuhku membeku. "Apa?" Dia pernah memaksaku dulu, sebelum aku menikah. Tidak ada yang tahu. Keluarga merahasiakannya demi nama baik. Ayahmu baru mengetahuinya tahun ini. Aku jatuh berlutut. Segalanya terasa seperti mimpi buruk. Jadi aku adalah hasil dari pengkhianatan, dari kejahatan yang disembunyikan bertahun-tahun. "Kenapa tidak kau katakan dari dulu?" tanyaku sambil menangis. "Karena aku ingin kau punya kehidupan normal," jawabnya lemah. "Aku takut kehilanganmu." Aku tidak tahu harus membencinya atau memeluknya. Air mataku jatuh tanpa henti. "Dan ayahmu?" lanjutnya. Dia tidak tahu bagaimana menghadapi kenyataan. Jadi dia memilih membencimu. Aku memeluknya erat. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa hangat lagi meski di tengah kebenaran yang begitu kelam. Tapi kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Dari luar gereja, terdengar suara langkah cepat. Pintu terbuka,
dan ayah berdiri di sana, menatap kami berdua dengan mata merah penuh amarah. "Jadi akhirnya kau ceritakan segalanya," teriaknya. "Kau membuatku jadi bahan tertawaan dunia." Ibu berdiri dengan gemetar. "Kita tidak bisa hidup dalam kebohongan selamanya." Ayah menatapku dengan pandangan yang tak bisa kutebak. "Kau pikir aku bisa menerima kau setelah tahu siapa kau sebenarnya?" Aku berdiri menatapnya balik. "Aku tidak butuh penerimaanmu. Aku hanya ingin kebenaran." Dia tertawa getir. "Kebenaran? Kebenaran hanya membuat hidup hancur. Seperti hidupku, hidupmu, dan hidup ibumu." Aku menatapnya dengan tenang. "Tidak, Ayah. Kebohonganlah yang menghancurkan kita." Dia menunduk. Bahunya bergetar. Untuk pertama kalinya, aku melihatnya benar-benar hancur. Suasana hening. Hanya suara angin yang masuk lewat jendela pecah. Ibu menangis. Ayah duduk terkulai. Aku berdiri di antara keduanya. Produk dari rahasia, dosa, dan cinta yang salah arah. Malam itu, aku sadar, tidak semua keluarga bisa diselamatkan. Beberapa luka terlalu dalam untuk disembuhkan. Namun aku juga tahu, aku tidak akan lagi hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Aku harus memulai hidupku sendiri. Aku menatap mereka berdua untuk terakhir kalinya. "Aku memaafkan kalian," kataku pelan. "Tapi aku tidak akan pernah melupakan." Aku keluar dari gereja itu sambil membawa beban kebenaran yang pahit, tapi juga kebebasan yang baru. Untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar hidup, meski sendirian, meski hancur. Malam itu, aku berjalan sendirian di sepanjang jalan setapak menuju kota. Angin menusuk tulang, tapi hatiku jauh lebih dingin daripada cuaca. Suara lonceng gereja masih terdengar samar di kejauhan, seperti gema masa lalu yang enggan pergi. Setiap langkah terasa berat. Aku tidak tahu kemana harus pergi, tapi aku tahu satu hal, aku tidak bisa kembali. Rumah itu bukan lagi rumahku. Aku menemukan penginapan kecil di pinggir kota dan memutuskan untuk bermalam. Di kamar sederhana itu, aku duduk memandangi diriku di cermin. Mata yang sembab, wajah yang lelah, tapi di balik semua itu, ada sesuatu yang baru, keberanian. Aku menatap bayanganku dan berbisik, "Aku bukan lagi korban." Kata-kata itu terasa asing, tapi juga menenangkan. Keesokan paginya, aku memutuskan untuk menulis semuanya. Setiap kebohongan, setiap luka, setiap rahasia keluarga. Mungkin ini satu-satunya cara untuk membebaskan diri dari masa lalu. Kujual beberapa barang pribadiku untuk membeli sebuah laptop bekas. Lalu aku mulai menulis, tanpa henti, tanpa sensor, tanpa takut. Hari berganti minggu. Tulisan-tulisanku mulai kubagikan secara anonim di sebuah forum daring. Aku tidak pernah menyebut nama, tapi banyak orang membaca dan menulis komentar. "Kisahmu seperti hidupku sendiri." Aku terkejut. Ternyata banyak orang yang hidup dalam bayang-bayang drama keluarga mereka sendiri. Kisah pengkhianatan, rahasia, dan luka yang serupa. Setiap pesan yang kuterima memberiku kekuatan baru. Aku tidak lagi sendirian. Aku mulai merasa bahwa kisahku memiliki tujuan untuk membuka mata orang lain yang terjebak dalam kepalsuan. Suatu malam, aku menerima pesan pribadi dari seseorang yang mengaku mengenalku. Katanya, dia tahu lebih banyak tentang keluargaku daripada ibuku sendiri. Aku sempat ragu, tapi rasa penasaran itu kembali membakar. Aku menanyakan siapa dia, tapi jawabannya membuatku menggigil. "Aku saudara kandungmu." Hatiku berdegup kencang. Aku tidak punya saudara lain, kecuali kakakku yang dulu memusuhiku. Siapa orang ini? Dia memintaku menemuinya di sebuah kafe kecil di luar kota. Aku hampir tidak tidur malam itu, membayangkan kemungkinan yang aneh-aneh. Keesokan harinya, aku datang lebih awal. Kafe itu sepi, hanya ada bau kopi dan hujan di luar jendela. Seorang pria muda duduk di pojok ruangan, mengenakan jaket abu-abu. Saat aku mendekat, dia tersenyum samar.
Akhirnya kita bertemu, katanya pelan. Aku menatapnya bingung. Siapa kamu sebenarnya? Dia menatapku dengan mata yang begitu mirip dengan mata ayahku. Aku anak dari saudara ayahmu, katanya. Dan aku juga anak dari ibumu. Aku terpaku. Kata-kata itu menghantamku seperti petir. Itu artinya. Dia mengangguk perlahan. Kita saudara satu ibu, tapi dari ayah yang berbeda. Darahku seperti berhenti mengalir. Jadi selama ini bukan hanya aku yang menjadi korban rahasia itu. Dia juga. Dia melanjutkan, aku tumbuh tanpa tahu siapa ibuku. Tapi beberapa tahun lalu, aku menemukan surat tua yang menyebut namamu. Aku terdiam lama. Dunia terasa bergoyang lagi. Semua kepingan yang kusangka sudah lengkap ternyata masih menyimpan sisi gelap yang belum kusentuh. Dia mengeluarkan amplop dari tasnya. Ini surat dari ibumu. Dia menulisnya sebelum pergi. Tanganku gemetar saat membuka amplop itu. Tulisan tangan ibu begitu familiar. Jika kau membaca ini, berarti aku tidak lagi di sisimu. Aku menulis surat ini bukan untuk meminta maaf, tapi untuk menjelaskan bahwa semuanya terjadi karena aku mencoba melindungi kalian. Aku mencintai kalian berdua, tapi aku tidak bisa mencintai dalam terang. Dunia tidak akan memaafkanku. Air mataku menetes di atas kertas itu. Dia meninggalkan kita? Tanyaku dengan suara parau. Pria itu mengangguk. Dia pergi ke luar negeri. Tidak ada yang tahu di mana. Aku menatap keluar jendela. Hujan semakin deras, menutupi pandangan dunia di luar. Rasanya seperti alam semesta ikut menyembunyikan kebenaran terakhir dariku. Apa kau membencinya? Tanyanya tiba-tiba. Aku menatapnya. Tidak. Aku hanya ingin mengerti kenapa semua orang harus menderita karena cinta yang salah. Dia mengangguk pelan. Cinta membuat orang melakukan hal-hal yang tak bisa dijelaskan. Kami duduk dalam diam selama beberapa menit, hanya mendengarkan hujan. Lalu dia berkata, kita bisa mulai lagi, tanpa rahasia, tanpa kebohongan. Aku ingin percaya padanya, tapi bagian dalam diriku masih takut. Takut bahwa setiap kebenaran baru akan membawa luka baru. Namun sesuatu di dalam matanya membuatku yakin, aku tidak bisa terus hidup dengan membenci masa lalu. Sejak hari itu, kami sering bertemu. Kami berbagi cerita, saling menyembuhkan luka yang diwariskan generasi sebelumnya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku tertawa lagi. Tertawa tulus. Tapi ketenangan itu tidak bertahan lama. Suatu pagi, aku menerima surat tanpa nama lagi. Kali ini berisi foto. Foto ibuku bersama pria asing di sebuah rumah sakit. Di balik foto itu tertulis, dia tidak pergi ke luar negeri. Dia bersembunyi di rumah sakit jiwa. Tanganku bergetar hebat. Aku segera mencari alamat yang tertera di cap rumah sakit itu. Dan benar saja, tempat itu benar-benar ada. Tanpa pikir panjang, aku pergi ke sana. Perjalanan memakan waktu berjam-jam, tapi rasanya seperti seumur hidup. Ketika aku tiba, petugas menyambutku dengan wajah penuh simpati. Nama pasien? Tanyanya. Aku menyebut nama ibuku dengan suara bergetar. Petugas itu menatapku lama sebelum berkata, dia masih di sini, tapi keadaannya tidak stabil. Hatiku remuk. Aku berjalan menyusuri lorong panjang, diapit suara mesin dan langkah kaki yang bergema. Ketika aku melihatnya, tubuhku hampir tak kuat berdiri. Ibu duduk di kursi roda, rambutnya beruban, tapi senyumnya tetap sama seperti dulu. Bu, bisikku pelan. Dia menatapku, tapi tatapannya kosong. Kau, siapa? Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku anakmu. Bu, aku pulang. Dia mengerjap beberapa kali, lalu perlahan, senyumnya muncul. Anakku, katanya pelan, lalu menangis. Aku memeluknya erat, merasakan setiap getar tubuhnya. Semua rasa sakit, marah, kecewa,
seolah mencair dalam pelukan itu. Beberapa hari aku tinggal di sana, menemaninya, mencoba membangun kembali hubungan yang hancur oleh rahasia masa lalu. Dia mulai bercerita, sedikit demi sedikit, tentang bagaimana rasa bersalah menghantuinya setiap malam, tentang bagaimana dia mendengar suara ayahku bahkan setelah semua berakhir. Dan suatu malam, sebelum aku meninggalkannya untuk tidur, dia berkata, "Kau harus menulis semuanya. Jangan biarkan kisah ini terkubur bersamaku." Aku mengangguk. "Aku janji, Bu." Sejak malam itu, aku tahu apa yang harus kulakukan. Kisah keluargaku bukan hanya kisah penderitaan, tapi peringatan tentang apa yang terjadi ketika cinta berubah menjadi rahasia, dan rahasia berubah menjadi kutukan. Aku menulis, malam demi malam, menumpahkan setiap emosi yang selama ini terpendam. Setiap kata adalah luka, tapi juga penyembuhan. Tulisan itu akhirnya menjadi buku. Judulnya sederhana, Aib Keluarga. Ketika buku itu diterbitkan, aku tidak menyangka akan seheboh itu. Banyak orang menulis padaku, menangis, merasa hidup mereka tercermin di dalamnya. Ayahku tidak pernah muncul lagi. Aku tidak tahu apakah dia masih hidup atau tidak. Tapi aku tidak membencinya lagi. Aku sudah melepaskan semuanya. Dan ibuku, dia akhirnya tenang. Wajahnya lebih damai, seolah beban bertahun-tahun telah diangkat dari hatinya. Aku sering mengunjunginya, membacakan bagian-bagian buku itu dengan suara lembut. Kadang dia menangis, kadang dia tersenyum. Hidupku memang lahir dari rahasia, tapi kini aku memilih untuk hidup dalam kebenaran. Karena pada akhirnya, hanya kebenaran yang bisa memutus rantai penderitaan keluarga kami. Dan malam Natal berikutnya, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku menyalakan lilin di jendela. Bukan untuk mengenang luka, tapi untuk mengenang keberanian. Keberanian untuk tetap berdiri, meski dunia runtuh di sekelilingku. Beberapa bulan setelah bukuku diterbitkan, hidupku berubah total. Aku diundang ke acara televisi, diwawancarai tentang kisah hidupku, dan jutaan orang menonton dengan air mata di mata mereka. Tapi di antara semua pujian itu, aku menerima satu surat yang membuat darahku membeku. Surat itu tanpa nama pengirim. Isinya hanya satu kalimat pendek. "Kau belum tahu seluruh kebenarannya. Datanglah ke makam keluargamu malam ini." Rasa penasaran dan ketakutan bercampur di dadaku. Malam itu, di bawah langit kelam dan hujan ringan, aku datang ke pemakaman keluarga. Hanya suara petir yang menemani langkahku. Di depan makam ayahku, seseorang berdiri dengan payung hitam. Saat dia menoleh, aku terkejut. Itu wanita yang dulu bersama ayah. Wajahnya penuh luka dan ketakutan. "Aku tidak datang untuk berkelahi," katanya lirih. "Aku datang untuk mengatakan sesuatu yang seharusnya kau tahu sejak awal." Aku menatapnya tajam. Apalagi yang bisa lebih buruk dari semua yang sudah ku ketahui? Dia mendekat, menatap mataku dengan air mata. "Ayahmu tidak mati karena sakit. Dia bunuh diri. Dan sebelum itu, dia menulis surat untukmu." Dunia seakan berhenti. Aku terdiam, menatap amplop yang dia ulurkan dengan tangan gemetar. Saat kubuka, tulisan tangan ayah masih jelas di sana. "Aku tidak bisa hidup dengan kebencian lagi. Aku salah mengusirmu. Kau bukan aib keluarga. Aku yang sebenarnya aib itu. Maafkan aku, anakku." Aku jatuh berlutut di depan makamnya, menangis tanpa suara. Semua kebencian, semua luka, semua pertanyaan, lenyap dalam satu ledakan emosi yang tak bisa dijelaskan. Dan saat aku berdiri, aku tahu inilah akhirnya. Bukan akhir yang bahagia, tapi akhir yang jujur. Di balik setiap rahasia, ada cinta yang gagal disampaikan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku benar-benar memaafkan. Lilinku menyala di tengah hujan, simbol dari satu hal yang tersisa setelah semuanya hancur, pengampunan. Karena bahkan di keluarga paling kelam sekalipun, selalu ada cahaya kecil yang menolak padam.
Terima kasih sudah mendengarkan kisah penuh emosi dan rahasia keluarga ini sampai akhir. Jika kalian tersentuh, marah, atau ikut merasakan luka di setiap kata yang aku ucapkan, jangan lupa untuk like video ini dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Aku ingin tahu bagaimana perasaan kalian setelah mendengar kisah ini. Dukung terus channel kami agar bisa menghadirkan lebih banyak drama keluarga nyata yang menggugah hati dan membuka mata. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan kisah-kisah baru penuh emosi, rahasia, dan pelajaran hidup yang tak terlupakan. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Dan ingat, di balik setiap keluarga, selalu ada cerita yang belum terungkap.